Shalom saudara semuanya, kita masuk di dalam pelajaran pendalaman Alkitab, yaitu hermeneutika episode yang kelima. Sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan adalah Tuhan Allah kami yang memberi kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat, memberikan keselamatan dan pertolongan kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan ketenangan, hikmat, marifat kepada setiap kami, hati untuk kami boleh belajar dan mendapatkan firman, supaya hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah menjadi serupa dengan Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada permasalahan, persoalan, tantangan, pergumulan berat, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pelajaran kali ini yaitu hermeneutika itu di dalam episode yang kelima. Kita lihat poinnya. 1. Penafsiran secara alegoris. Jadi banyak penafsiran itu ada bermacam-macam. Yang pertama kita lihat penafsiran alegoris. Yaitu penafsiran alegoris adalah menyingkap pesan teks Alkitab dengan mencari makna di belakang kata-kata yang tertulis di dalam teks. Menafsirkan simbol dan lambang atau peristiwa dan dicari arti atau makna rohaninya. Jadi di sini kita melihat penafsiran alegoris itu adalah menyingkap pesan teks Alkitab, mencari makna kata-kata yang tertulis dalam teks itu. Contoh-contoh kalau kita lihat dalam kitab Wahyu. Sepertinya kalau kita melihat yaitu kuda hitam dan mungkin juga ada yang lain-lain. Nah, kita juga melihat bagaimana ada alegoris yang menceritakan tentang yaitu sepertinya ruang ibadat atau tabernakel. Ya, ada yang ruang Maha Kudus, ada yang disebut tirai, ada tali-tali dan sebagainya. Nah, itu diuraikan satu persatu, itulah namanya penafsiran alegoris. Dan yang dikatakan menafsir simbol dan lambang atau peristiwa dan dicari arti atau makna rohaninya, ini juga terdapat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus maupun kitab Wahyu yang banyak mengandung yaitu lambang-lambang maupun simbol-simbol. Sama seperti dikatakan maka sinaga itu adalah simbol juga. Maka juga dikatakan begitu banyak lambang-lambang yang ada di Alkitab, khususnya perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu juga. Nah, kita lihat selanjutnya. Contoh Tuhan Yesus menafsirkan perumpamaan, Matius 13 ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini contoh-contoh secara alegoris, yaitu melalui perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Juga mengenai bagaimana penabur itu dan yang ditabur itu dan apa yang di pinggir jalan itu menggambarkan tentang siapa yang nabur dan apa yang ditabur. Dan di pinggir jalan itu apa? Ada di semak duri, ada di tanah yang baik. Itulah menggambarkan tentang hati manusia. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Dan si jahat itu adalah iblis. Siapa yang menabur? Yang menabur tentunya saudara umat Tuhan. Tetapi kalau dalam versi lain, perumpamaan lain, tentang seseorang yang menabur benih, kemudian ada si jahat, tidak tahu bagaimana bentuknya, tahu-tahu lalang tumbuh. Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa waktu kita selesai menabur, maka si jahat menabur yang namanya lalang. Nah, lalang itu apa, saudara? Kemudian dikatakan bahwa lalang itu akan diambil dulu, kemudian akan dibakar. Itu menggambarkan apa? Itu jelas di sini dikatakan itu menafsirkan perumpamaan secara alegoris. Kita lihat selanjutnya. Ayat 20.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Inilah salah satu contoh yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Melalui perumpamaan itu banyak kali Tuhan memberikan pandangan-pandangannya, makna-makna yang ada dan yang bisa ditafsir secara alegoris, lambang maupun yang lainnya. Kita lihat terus selanjutnya. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur ialah di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini satu perumpamaan yang Yesus ajarkan. Dan kemudian Yesus juga menerangkan kepada murid-muridnya. Itulah perlunya saudara, hari ini kita juga belajar hermeneutika, yaitu bagaimana kita cara menafsirkan secara alegoris, tetapi jangan sampai bertabrakan atau bertentangan secara Alkitab menyeluruh, atau juga dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berarti kalau kita bertentangan dan sampai bertabrakan dengan ajaran Yesus, berarti kita menafsirkannya itu salah. Oleh sebab itu, sebelum kita menafsirkan, kita berdoa, minta hikmat Tuhan dan Roh Kudus untuk menuntun kita. Sehingga kita ketika membaca, menafsirkan, baik itu lambang atau simbol-simbol secara alegoris, kita bisa menangkap makna dan bisa berguna dan bisa membuka pikiran kita satu kebenaran-kebenaran. Kita lihat selanjutnya. Ingat, tidak semua perumpamaan bisa ditafsirkan secara alegoris. Misalnya, orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Itu tidak bisa digambarkan secara alegoris. Karena itu memang berbicara tentang soal yang murah hati. Bagaimana seorang imam jalan, bagaimana seorang Lewi jalan, tetapi tidak ada rasa belas kasihan. Namun kemudian orang Samaria yang bukan juga dikatakan bukan orang Israel atau Yahudi, namun dia punya hati untuk menolong. Kemudian ditolong dan kemudian seperti ini dan akhirnya dititipkan uang dan akhirnya dia berpesan kalau memang sampai ada biaya lebih, tagihkan ketika dia kembali. Ini menunjukkan satu pelajaran yang jelas bahwa kita harus bermurah hati. Dan siapakah sesama kita itu? Sesama kita itu ya itulah orang yang perlu ditolong, dan orang yang murah hati itulah sesama kita. Bukan berarti orang sama-sama seiman, tetapi orang tidak punya rasa belas kasihan. Orang yang tidak punya juga rasa kasih. Sudah banyak orang di akhir zaman ini, orang yang beriman dan rohani, namun kasihnya tidak ada atau kasihnya sudah menjadi dingin, sehingga hanya cuman ada egois sendiri. Nah, inilah kemudian ayat ini diterangkan bukan secara alegoris lagi, gambar-gambar apa itu keledainya, apa itu orang sakit, siapa itu dan bagaimana itu. Enggak, saudara. Berbeda sekali dengan apa yang tadi kita pelajari yang di awal yaitu alegoris, yaitu tentang tanah yang baik, tanah berbatu yang gambarkan hati. Kita lihat selanjutnya. 2. Menafsirkan secara tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tupos. Tupos artinya suatu penelaan perjanjian lama yang cermat, menyatakan tipe atau lambang yang digenapi di dalam kedatangan Yesus. Tipologi itu adalah gambaran. Perjanjian lama itu satu bayangan dan kemudian jelasnya itu pada saat Yesus datang atau kemudian atau perjanjian baru atau Injil itu. Jadi apa yang digambarkan dari perjanjian lama merupakan satu cerita atau satu kisah atau lambang. Maka kemudian Yesus itulah kemudian yang menerangkan. Jadi ada satu hubungan, ya, menerangkan. Itulah namanya tipologi. Contoh-contoh kita lihat dulu. Contohnya, tipologi ular tembaga. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang.
Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, itu tetaplah ia hidup. Ini sebuah kisah ketika bangsa Israel itu menggerutu. Akhirnya itu dianggap berdosa, dan akhirnya Tuhan kirim ular tedung sehingga banyak yang mati. Yang masih hidup kemudian datang kepada Musa untuk memohonkan ampun kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan pada sebuah tiang. Dan jika orang yang dipangkut ular, ketika dia memandang ular tembaga itu, maka ia akan tetap hidup. Nah, ini saudara, itu kisah yang pernah terjadi di zamannya Musa. Namun itu kemudian diambil oleh Tuhan Yesus, sebuah kisah menunjukkan dirinya sendiri. Yaitu Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah gambaran salib Kristus, Yesus yang ditinggikan, sehingga setiap orang yang memandang salib Yesus, maka dosa, akibat dosa yaitu macam-macam itu dipulihkan, diampuni. Demikian juga gambaran tentang Yunus yang di dalam perut ikan 3 hari, saudara. Itu Yesus juga menggambarkan dan berkata bahwa cukup tanda yang diberikan kepada orang ini, bangsa ini, kumpulan ini, cukup tanda Yunus. Yaitu 3 hari anak manusia akan, saudara, ya selama 3 hari di dalam bumi. Namun kemudian dia bangkit akan kemudian menyelamatkan. Itulah Yunus memang mengalami sesungguhnya. Dan kemudian Yunus inilah tipologi daripada Yesus yang mati 3 hari kemudian bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Ada begitu banyak tipologi gambaran waktu Yesus menerangkan 2 orang yang dari Yerusalem yang diutus pergi ke Emmaus untuk mencari kebenaran tentang Yesus yang bangkit dan yang hidup dari kematian. Maka dalam perjalanan itu Yesus menerangkan semua kitab-kitab suci dan kitab para nabi yang menceritakan tentang dirinya dan gambaran dirinya. Itulah tipologi, saudara. Kita lihat selanjutnya. Contoh kedua, domba penghapus dosa. Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atap tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Itu, saudara, penghapus dosa, harus ada korbannya. Maka Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dan Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Sehingga orang kalau tidak mengerti, loh, kok Yesus kok disamakan anak domba? Kenapa, saudara? Padahal anak domba itu gambaran dari, kita tahu bahwa itulah yang dikorbankan untuk penghapus dosa. Dan Yesus itulah penghapus dosa yang sempurna. Bahkan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ketika dia hendak membunuhnya, maka malaikat Tuhan berkata, tahan Abraham. Maka kemudian Abraham melihat, yaitu seekor domba jantan, tanduknya tersangkut belukar, maka itulah yang dikorbankan. Artinya di sini itulah domba jantan, itulah gambaran Yesus. Tanduknya tersangkut belukar itu menggambarkan tentang mahkota duri. Dan kalau kita mau ambil lagi dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telanjang, sembunyi, takut, kemudian dia menyematkan tubuhnya dengan daun-daun untuk menutupi ketelanjangannya. Namun Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Berarti ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi dosa manusia, ketelanjangannya. Dan itu kemudian dimunculkan di zamannya Abraham sebagai domba jantan yang tanduk tersangkut belukar. Kemudian di zamannya Yesus, sehingga Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dari gambaran kulit binatang menjadi dombanya. Dari dombanya menjadi Yesusnya sendiri. Itu tipologi. Juga kita bicara tentang mana. Mana yang turun dari surga, sehingga mereka itu hidup. Dan Yesus juga mengatakan, akulah mana dari surga yang memberikan kehidupan. Itu tipologi semuanya. Saudara. Ya, kita lihat selanjutnya. 3. Penafsiran ekspositori.
menafsirkan teks Alkitab berdasarkan bahasa asli, konteks, dan kontentual, serta mengaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Nah, ini cara menafsirkan expository. Saudara kalau mau belajar ini, saudara nanti harus belajar homiletik, yaitu ilmu atau ya untuk berkhotbah. Pelajaran untuk berkhotbah. Ini cuma diterangkan bahwa pentingnya untuk menafsir Alkitab itu tidak sembarangan. Harus terbagi-bagi apa yang expository, apa itu alegoris, apa itu eksposisi, dan apa itu tipologi, dan apa itu semuanya, saudara. Sehingga kita bisa mengamati dengan baik supaya nggak campur aduk. Nah, saya ceritakan tentang penafsiran ekspositori ini. Menafsirkan teks Alkitab berdasarkan bahasa asli. Sehingga kita ketika membaca satu teks, kita lihat yang pokok poinnya, itu kita baca di bahasa aslinya. Kalau Perjanjian Lama itu adalah bahasa Ibrani. Kalau Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Memang di dalam Alkitab itu Perjanjian Lama itu memang bahasa aslinya bahasa Ibrani. Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kenapa begitu? Karena memang sejarah dan waktu mengatakan demikian. Ketika Yesus lahir, saat itu memang berbahasa Yunani, itu bahasa internasional. Sehingga saat itulah dipakai bahasa Yunani untuk supaya orang-orang tahu semuanya, bukan hanya bahasa Ibrani. Dan sejak saat itulah dikatakan Injil itu untuk seluruh dunia. Nah, kita melihat itu apa kasih? Ada macam-macam kasih. Kasih itu kasih agape, ada kasih macam-macam, saudara. Philia, ya, ada namanya juga storge, juga ada yang namanya eros, ya, ada begitu banyak sekali caranya. Jadi kalau kasih agape itu kasih yang hanya Allah kepada manusia. Dan kasih yang lainnya itu ada juga, saudara. Kasih persahabatan, kasih antar suami istri, dan sebagainya. Sehingga kita boleh melihat ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, ya, apakah kamu mengasihi aku secara kasih agape total? Simon Petrus mengatakan, kasihnya kasih cuman philia, yaitu kasih persahabatan. Yesus bertanya lagi dengan kasih agape, dia jawab lagi. Akhirnya Yesus juga mengatakan, ya saudara, bahwa kasih itu oke lah, kasih persahabatan, jawab juga persahabatan. Nah, kita mesti membaca itu. Jangan sampai kita akhirnya, saudara, kita menafsirkan, loh kok lain ceritanya? Karena saudara tidak membaca bahasa aslinya untuk hal tertentu. Dan konteksnya juga. Jangan sampai lari dari konteksnya. Sehingga Yesus katakan kepada Simon Petrus itu, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali, gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Apapun kasih kita kepada Tuhan. Baik itu kasih persahabatan, baik itu kasih sesungguhnya, totalitas, tetap harus menggembalakan domba-domba dengan kasih Tuhan itu sendiri. Sehingga penggembalaan itu tidak bisa hanya cuma profesional. Apalagi kita bicara sepertinya zaman sekarang ini, bicaranya seperti ya, maaf, saudara, hanya cuman profesi saja. Akhirnya cuma mencari kehidupan. Sehingga mulai manggil pendeta luar untuk khotbah, dia cuma bikin manajemen, mengatur, saudara. Untuk mencari orang-orang kaya, untuk mencarikan duit, untuk mulai dia bisa kerjasama dengan jemaat yang kaya-kaya. Dia panggil pendeta, sebenarnya nggak salah, tetapi yang salah motivasinya itu. Harus punya kasih untuk menggembalakan itu. Nah, ini kalau kita mau belajar tentang expository dan kontentual, tidak boleh sampai juga melanggar, saudara, secara Alkitab menyeluruh. Kita mau menggembala, tetapi kita ini adalah gembala kecil. Yesus itu gembala agung. Sehingga kalau kita lihat dalam Mazmur 23, Tuhan katakan, saudara, melalui Daud berkata apa? Tuhan adalah gembalaku. Kita sendiri sebagai gembala tidak boleh merasa diri gembala sepenuhnya. Kita juga harus mau digembalakan oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus dan oleh firman. Itu bicara tentang kontentual. Kalau saudara cuma ngambil teks dan perikop, mungkin saudara menunjuk kepada diri saudara sendiri sebagai orang yang berhak penuh. Tetapi kalau membaca dari semua perjanjian baru, dikatakan bahwa kita menggembalakan dengan kasih. Itu adalah kawanan domba Allah. Milik Allah, kita cuma dipercaya.
Sehingga kalau kita lihat tambah lebar, kita tambah mengerti. Banyak orang tanpa sadar, saudara, kalau kita melihat di gereja, kemudian mereka menggembalakan, mereka bisa khotbah, mereka bisa manajemen, mereka punya modal, mereka bisa promosi, mereka panggil pendeta. Akhirnya mereka tahu, mereka cari orang-orang yang bisa ini, bisa diitukan, saudara. Akhirnya motivasinya ini itu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Hanya mereka pikir, oh kan aku buka gereja, aku kan menggembalakan, kan Tuhan seneng, saudara. Sehingga orang pikir buka gereja itu sudah berjasa. Padahal saudara, kalau kita buka gereja, kalau bukan dari Tuhan, bait Allah saja yang sempurna, yang bagus, Tuhan izinkan untuk roboh. Kenapa? Karena orang-orangnya menjadikan tempat itu sebagai sarang penyamun. Jadi jangan menganggap pelayanan itu, saudara, sudah segala-galanya. Yang penting itu, saudara, bagaimana kita membaca semuanya. Bahwa hati kita harus disucikan, harus punya kasih, dan sebagainya. Sehingga Tuhan tanya kepada Simon berulang-ulang. Itulah satu yang harus menjadi perenungan secara bahasa aslinya, konteksnya, pengembalaan, kontentualnya, semuanya kita ambil. Serta mengaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Yang tadi seperti saya katakan tadi, bagaimana seorang gembala yang baik, yang ini, yang itu, punya kasih, jangan ini, dan Tuhan ada gembala, kita ini cuma gembala-gembala kecil, dan gembala agung Tuhan Yesus. Kita sendiri perlu belajar, kita sendiri perlu digembalakan oleh firman, kita perlu digembalakan oleh Tuhan dan Roh Kudus, dan sebagainya. Karena firman itu pedang bermata dua. Baik untuk yang khotbah maupun untuk yang mendengar. Nah, kalau kita membaca semua ini, akhirnya kita mengerti. Sayangnya, saudara, orang nggak belajar hermeneutik. Mungkin dia fasih bicara, dia punya uang, ya mungkin dia punya koneksi, dan sebagainya. Dia punya hati melayani, saudara. Tapi bukan punya hati untuk mengasihi. Nah, ini beda. Melayani seperti Marta. Marta itu melayani. Tapi Maria mendengarkan firman Allah. Itu ada perbedaan, walaupun sama-sama ya melayani, saudara. Tetapi bedanya di situ, orang mencari kesibukan, walaupun Marta tidak mencari keuntungan, melayani, tapi kesibukan. Banyak orang yang melayani kesibukan mencari untung, saudara. Tetapi kalau Maria nggak duduk diam di bawah kaki Tuhan, nggak ada cari keuntungan, yang pasti dia cari firman untuk mencernanya. Kita lihat terus selanjutnya. Contoh eksposisi. Nah, contoh eksposisi ya, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan yang tulisan merahnya. Bagaimana supaya kita mengalami kepenuhan dalam Yesus? 1. Tetap hidup dalam Yesus. 6b, saudara. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berakar di dalam Yesus. 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, kita lihat yang ketiga. Bertambah teguh dalam iman kepada Yesus, yaitu 7b. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. 4. Melimpah dengan ucapan syukur. 7c ayatnya, yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini sudah keluar 4 poin dari 2 ayat, yaitu ayat 6 sampai ayat ke-7 saja. Pertama, tetap hidup dalam Yesus. Kedua, berakar dalam Yesus. Ketiga, bertambah teguh dalam iman kepada Yesus. Keempat, melimpah dengan ucapan syukur. Lah, terus bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan itu sendiri? Terus kita melihat konteksnya. Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes pasal 15. Berarti tidak tabrakan. Yesus berkata apa, saudara? Bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Dan kita ini, saudara, berarti kita ini berakar kepada Yesus. Sehingga kita kemudian tumbuh kita. Namun kalau kita sampai nggak berbuah, dipotong, dibuang. Dan Yesus juga katakan bahwa jikalau kamu ya kepadaku dan firmanku ada di dalam kamu, jikalau engkau ya di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, itu mintalah apa saja. Jadi kita melihat itu, saudara, pelajaran itu jelas sekali bahwa kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita harus bertumbuh dan berakarnya kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Kita tidak bisa, saudara, cari pokok anggur yang lain. Makanya dikatakan tetap hidup dalam Yesus.
berakar dalam Yesus, bertambah teguh dalam iman kepada Yesus dengan melimpah syukur. Banyak orang akhirnya sekarang setelah sekian tahun jadi pendeta, dia tiba-tiba aneh. Dia tidak mau berakar pada Yesus. Dia ngomong Yesus dengan Allah beda, Yesus dengan Tuhan beda. Jadi akhirnya saudara jadi kacau lah pelajarannya dia sendiri. Padahal saudara, kalau kita membaca tidak bisa hanya teksnya, ayatnya, tidak bisa cuma konteksnya. Kita harus kontentualnya dan bahasa aslinya. Juga bagaimana mengaplikasikan hidup, jangan bertabrakan dengan ajaran atau firman yang lainnya. Kita lihat selanjutnya. 3. Penafsiran historis kritis. Apa itu? Adalah penafsiran Alkitab berdasarkan ilmu pengetahuan masa kini untuk memahami peristiwa masa lalu. Tidak mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini contoh model penafsiran terlalu kritis dan dianut oleh teologi liberal. Contoh orang-orang teologi liberal kita melihat yaitu penafsiran historis kritis. Jadi mereka menafsirkan Alkitab berdasarkan ilmu pengetahuan masa kini untuk memahami masa lalu. Sehingga akhirnya timbul mereka tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Ya, akhirnya mereka mulai mencari-cari, itu contoh begitu banyak sekali. Contohnya umpama saudara ya, mereka mulai melihat bagaimana laut terbelah menjadi dua di zamannya Musa. Tuhan membuka itu laut sehingga mereka jalan. Akhirnya mereka memang iya betul juga sudah dicari pengetahuannya. Tetapi saat itu ada angin timur, kebetulan ini, kebetulan itu, saudara. Mulai akhirnya timbul liberal itu, saudara. Contoh-contoh begitu banyak sekali. Contohnya saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, liberal juga berkata bahwa kitab Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Karena dia melihat saudara cerita berdasarkan sekarang ini. Ya, tetapi mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan yang terkatup dalam kitab suci itu. Mereka mencari sendiri, yaitu perjanjian baru atau perjanjian lama yang mereka gabungkan dengan hal-hal modern itu. Sebenarnya perjanjian lama, perjanjian baru itu, saudara, itu menggambarkan apa yang akan terjadi di kemudian. Sehingga firman Allah itu ya dan amin. Jangan sampai, saudara, yang modern ini untuk meneliti firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru. Salah. Perjanjian lama, perjanjian baru itu menubuatkan apa yang bakal terjadi. Contohnya, Yesus berkata, yang berkata bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Nah, kemudian jadi diruntuhkan benar, saudara. Nah, itu salah satu yang memang nubuatan digenapi itu. Tetapi kalau kita lihat, oh ini kok runtuh, oh ini gempa, ini perang, ini salahnya orang itu, salah ini. Ya, tapi tetap kan penggenapannya itu. Tapi kemudian mereka, oh enggak, ini juga dipakai Tuhan. Contoh-contoh jelas. Contohnya Yudas. Yesus sudah ngomong bahwa dia diserahkan kepada iblis. Lebih baik dia tidak lahir. Akhirnya memang Yudas menjual Yesus. Nah, akhirnya dari teologi-teologi lain yang memang sebangsa liberal dan yang lainnya yang sudah tidak dalam Alkitab yang sesungguhnya berkata, oh Yudas itu masuk surga, Yudas Iskariot. Kenapa? Karena dia menggenapi. Yang Yesus katakan bahwa dia lebih baik nggak lahir, bahwa dia diserahkan kepada iblis dan dia itu sudah salah, berdosa. Kita ngambilnya lain. Jadi di sini akhirnya kalau kita melihat, saudara harus hati-hati penafsiran historis kritis ini. Jangan sampai kita menafsirkan di luar daripada maksud tujuan firman itu ditulis oleh Allah ya kepada kita, dipesankan kepada kita juga. Kita lihat terus. Penutup, firman adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi firman itu adalah sesuatu yang perkataan yang hidup kekal. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita makan, kita juga tahu saudara, bahwa firman itu juga makanan rohani. Nah, itu untuk mempertumbuh, memperkuat kita semua iman dan sebagainya. Namun kalau firman ini jadi pengetahuan,
bukan jadi makanan kita, terus kita mulai otak-atik nggak karuan. Yaitu tadi yang dikatakan, saudara, historis kritis itu muncul. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa firman itu adalah perkataan hidup yang kekal. Apa yang Yesus katakan itu adalah perkataan hidup dan kekal. Apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Dan itu jaminan dalam kehidupan kita. Inilah kita perlu belajar hermeneutika. Saudara, tidak sulit, tapi saudara perlu belajar sedikit supaya kita memperlengkapi, supaya kita jangan menimbulkan saudara ajaran-ajaran yang membingungkan, sehingga apa yang kita lakukan, kita layani, kita berkorban, akhirnya tidak mencapai sasaran. Bukan tidak mencapai sasaran, akhirnya merugikan, membuat pertentangan, perdebatan, akhirnya merusak, bukan membangun. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biar supaya setiap kami boleh Tuhan mendapatkan penerangan dalam hati kami. Secara singkat, sederhana, apa yang kami tangkap ini, biar saudara kami boleh mengerti dan berminat untuk belajar lebih lanjut melalui sekolah tinggi teologi yang ada, yang baik, dan yang sehat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, ini sedikit pelajaran. Kalau saudara berminat, saudara bisa sekolah tinggi teologi dimanapun juga. Asal saudara mesti cari referensi dari gembala saudara, atau juga dari dosen-dosen yang memang sudah punya pengalaman atau pengetahuan yang bagus lah. Supaya kita ada referensinya. Dan juga saudara, kalau saudara mengikuti ini sungguh-sungguh, dan saudara bisa memberikan bukti, kalau saudara mengikuti, mempelajari, dan menulis, saudara bisa menghubungin kepada yang ada di sini, yaitu STT, di mana kami ada ini. Saudara akan mungkin mendapatkan yang namanya sertifikat, dan bisa juga untuk waktu kuliah dikurangi atau dipotong mata pelajarannya, yang dulunya mungkin 15-16 jam mungkin jadi cuma 10 jam atau 11 jam. Saudara, itu yang supaya kita semua anak-anak Tuhan ini semuanya supaya mulai belajar bukan sebagai pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh untuk menjadi berkat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.